Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum saya baca. Jika kita berobat ke tempat semacam Pak Haji, mungkin Anda, bukan kita. Saya tidak ikut. Oke. Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, dan doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu wasilah supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa, saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya, ada nggak yang bisa menyembuhkan? Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut nih, saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu kan? Kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksudnya Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya, ya, ke orang saleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Ya. Tapi ingat, Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau mendirikan NU, punya kitab 19 kitab. Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan begini. Hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun lah ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran Abahyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alaina al-amru wan nahyu. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di salat sudah nggak berlaku lagi karena salat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah, nggak usah salat lagi. Maka kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi, karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba, ya mungkin panggilannya kiai gitu kan, ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman, kadang-kadang kan tertukar lah sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain, ini susah gitu kan. Pakai datang, Anda konsultasi, nanya, Anda nggak tahu, karena nggak tahu itu, tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar, Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Ada ini, kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kalau yang seperti itu tandanya dukun, tinggalkan, jauhi. Ya, kata beliau disebut sesat.